Halo sobat semua, kalian bisa manggil aku Windy. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini aku bakal membahas masalah-masalah ekonomi. Sebenarnya masalah ekonomi itu apa sih? Masalah ekonomi itu pada intinya adalah kelangkaan. Kenapa sih bisa terjadi kelangkaan? Karena sumber daya di dunia ini tuh terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Kesenjangan inilah yang menyebabkan kelangkaan. Itulah kenapa pemilik bisnis atau produsen gak semudah itu dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Mereka harus mempertimbangkan beberapa faktor tertentu sebelum memutuskan untuk memproduksi. Dengan harapan barang dan jasa yang telah diputuskan melalui pertimbangan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari dulu, masalah ekonomi terus berlanjut sampai sekarang. Bahkan semakin tua dunia dan semakin bertambahnya jumlah penduduk membuat masalah ekonomi itu semakin kompleks. Secara garis besar, masalah ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kita bahas satu persatu yuk. Kita bahas dari teori ekonomi klasik terlebih dahulu. Teori ini tuh sebenarnya sangat sederhana. Yang namanya klasik sudah bisa diprediksi bahwa teori ini tuh udah lama banget. Karena ya tokoh teori ini itu ada Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Teori ekonomi klasik ini tuh sebenarnya muncul karena para tokoh ekonomi berpikir gimana caranya masyarakat bisa mencapai kemakmuran. Kemakmuran di sini maksudnya adalah keseimbangan antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan. Masalah ekonomi klasik ini tuh ada tiga, yaitu ada masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Aku bakal bahas satu persatu agar sobat semua bisa lebih paham. Kita bahas masalah yang pertama, yaitu masalah produksi. Seperti namanya, masalah yang berkaitan dengan produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya dari kain menjadi baju. Sebagai manusia yang tidak terbatas keinginannya, diimbangi dengan sumber daya yang terbatas, produsen nggak bisa nih memproduksi semuanya. Produsen tuh harus memilih produk apa yang akan ia produksi dengan menimbang beberapa faktor tertentu. Misalnya nih, apakah produk yang ia hasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Apakah masyarakat tertarik dengan produk tersebut? Dan faktor yang lebih penting lagi nih, apakah produk tersebut berguna untuk masyarakat? Dalam teori klasik, masalah produksi ini tuh terbatas dengan kebutuhan manusia pada masa dulu. Dulu tuh barang yang diproduksi adalah barang yang benar-benar dibutuhin dan untuk mempermudah kegiatan masyarakat. Jadi, masalah produksi pada teori klasik ini tuh belum rumit, alias sangat sederhana. Selanjutnya, masalah ekonomi klasik yang kedua, yaitu masalah distribusi. Setelah barang diproduksi oleh produsen, masalah selanjutnya adalah penyaluran barang tersebut pada masyarakat. Masalah pada distribusi ini tuh kira-kira adalah apakah produk tersebut bisa sampai pada konsumen yang membutuhkan? Terus, masalah lainnya adalah produsen juga harus bisa menekan biaya distribusi seminim mungkin. Jangan sampai ketika barang sampai ke tangan konsumen harganya semakin mahal. Dalam teori klasik, biasanya distribusi ini dilakukan secara langsung atau face to face antara produsen dan konsumen di pasar. Kita masuk ke masalah ekonomi klasik yang terakhir, yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi yang dimaksud di sini bukan menggunakan barangnya, tetapi proses dalam mendapatkan barang tersebut. Masalah konsumsi di sini tuh adalah apakah produk sampai pada target konsumen yang tepat. Masalah lainnya, jangan sampai produk sampai ke tangan konsumen dengan harga yang mahal. Misalnya nih, dengan target konsumen masyarakat menengah ke bawah, tidak mungkin harga produknya mahal kan? Tentu saja harganya disesuaikan dengan budget konsumen kita. Setelah membahas teori ekonomi klasik, langsung saja kita lanjutkan masalah ekonomi yang kedua. Masalah ekonomi yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Gak seperti masalah ekonomi klasik, tentunya masalah ekonomi modern ini lebih kompleks karena seiring berjalannya waktu,
itu, jumlah manusia makin bertambah, inovasi terus berkembang, sehingga pemikiran masyarakat jadi lebih kritis. Masalah ekonomi modern ini tuh ada 3 juga, yaitu apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kita rincikan satu persatu yuk. Kita masuk ke masalah yang pertama, yaitu apa yang harus diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan jenis barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan jumlah produk yang akan diproduksi. Semakin lama masyarakat hidup, semakin meningkat kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini menyebabkan produsen harus benar-benar jeli untuk memutuskan produk yang ingin diproduksi. Yang mana nih, produk tersebut dapat memberi manfaat pada masyarakat dan memberikan keuntungan besar untuk produsen. Selain jenis produksi, produsen juga harus tahu jumlah produk yang akan ia produksi. Hal ini tuh butuh penelitian dan survei pasar sehingga diharapkan tidak akan ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Selanjutnya, masalah ekonomi modern yang kedua, yaitu bagaimana cara memproduksi. Setelah produsen tahu nih apa yang ingin diproduksi, masalah selanjutnya adalah bagaimana produsen memproduksi barang tersebut. Cara memproduksi sangat berkaitan dengan cara mengombinasikan sumber daya. Artinya, sumber daya apa saja yang akan digunakan dalam proses produksi. Dalam memproduksi, produsen perlu mempertimbangkan efisiensi atau penghematan. Jadi, produsen tuh sebisa mungkin memproduksi dengan biaya yang semurah mungkin. Masalah bagaimana cara memproduksi itu misalnya nih, pemilihan bahan baku. Produsen manapun akan memilih bahan baku yang murah dengan mutu yang baik pula. Selain bahan baku, masalah lainnya adalah tenaga kerja. Apakah dalam memproduksi menggunakan tenaga kerja padat karya? Juga dalam memproduksi nih, perlukah mempertimbangkan penggunaan mesin-mesin raksasa? Untuk hal ini mungkin mesin digunakan pada produk yang ingin diproduksi dalam jumlah yang banyak. Terakhir, kita masuk ke masalah ekonomi modern selanjutnya, yaitu untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Dalam memproduksi barang dan jasa, hal yang pertama kali terpikirkan adalah target konsumen. Ini bukanlah hal yang keliru, tapi dalam memproduksi barang dan jasa bukan hanya untuk konsumen saja, ada banyak pihak lain yang juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukan. Misalnya adalah tenaga kerja yang mendapat upah di akhir kerja, ada juga pemilik bahan baku akan menerima uang penjualan bahan baku, pemilik gedung akan menerima uang sewa, investor akan mendapatkan dividen, dan pemilik usaha akan mendapatkan laba dari penjualan produknya. Jadi, yang dimaksud untuk siapa barang dan jasa dihasilkan sangat berkaitan dengan siapa saja yang akan menikmati pendapatan dari kegiatan produksi. Nah, ketiga masalah ekonomi modern ini sampai sekarang dialami semua negara di dunia, baik itu negara yang sedang berkembang maupun negara yang sudah maju sekalipun. Apakah ada solusi dari masalah ekonomi ini? Tentu ada, yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai pelajar yang harus menekuni pendidikan sebaik mungkin. Kamu tentu mau kan menjadi warga negara yang ikut memberantas masalah ekonomi?